Silakan. Sudah ya. Sementara Oke. Yesus dan murid yang lain tidak pernah menarasikan ini. Dari mana Oke. Yohanes tahu pada mulanya adalah firman? Silakan. Ya. Karena sudah dikunci di situ ya sebenarnya. Sejak semula adalah firman. Firman itu siapa? Firman itu adalah Elohim. Memang sejak semula adalah Elohim, gak ada yang lain. Elohim tanya lah itu. yang pertama sekali Saya ada. nggak tanya itu loh, Itu Dinda. poinnya. Gimana Saya sih nggak kamu ini? tanya itu loh, Dinda. Fokus, Dinda. Tetep layar, teman-teman. Tolong bantu tetep layar biar komen. Ya udah itu fokusnya. Jadi Nggak, saya pada nggak mulanya tanya itu. adalah firman. Firman itu adalah Elohim. Saya Emang nggak nggak ada yang tanya. lain? Saya Sebelum tidak tanya segala itu. sesuatu ada. Dengar dulu. Tadi kamu udah ngomong, sebentar lah biar ku jawab dulu. Nanti bantah, boleh? Nanti dibantah, sebentar lah. Belum aku ngomong sudah dibantah. Santai lah, santai. Nah, dalam konteks Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu adalah Elohim, adalah Allah, Elohim dalam bahasa lainnya. Dan firman itu adalah Elohim. Jadi sebelum segala sesuatu ada, Elohim yang ada. Elohim lah yang menciptakan segala sesuatu. Yaitu logikanya memang. Apa salahnya di situ? Silakan. Apa Tadi masalahnya di Anda situ? sudah katakan, ketika saya tanya kepada Anda tadi, ya, saya sudah bertanya kepada Anda tadi, dan Ya. Anda sudah menjawab. Ketika dalam kondisi pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Anda jawab tidak ada. Oke? Tidak ada. Tidak ada. Dialah Oke. mula Lantas segala kenapa sesuatu. Lantas kenapa Anda malahan mengatakan ya Elohim sudah ada? Jika memang Elohim sudah ada pada saat itu, harusnya ayatnya itu pada mulanya adalah Elohim. Ya Elohim itu firman. Gimana sih kau ini? Nanti dulu kok, nanti dulu. Itu kondisi ketiga. Nanti kapan lagi? Itu kondisi Nanti. ketiga. Kondisi pertamanya itu gini dia, Dinda ya. Cuman ya. Kamu yang lebih tahu. Saya pendeta loh. Nih. Nih. Saya berikan analogi. Kamu bicara dengan pendeta loh Parok. Jangan kamu ngarang loh Parok. Ya, pendeta S1, S2, S3 biar saya ajari hari ini ya. Kau jangan sok pintar kau. Itu masalahnya. Simak, Kau Dinda. bicara dengan pendeta. Kau jemaat pun tidak. Makanya kau Dengar. lari jadur. Dengar. Pada mulanya adalah parfum. Oke? Parfum bersama-sama dengan Nyambung. kotak ini. Itu beda lah. Dengar dulu, ini analogi ya. Parfum adalah handset. Oke? Oke, kita kembalikan. Pada mulanya adalah parfum. Sebelum pada mulanya adalah parfum, adakah mula-mula yang lain selain pada parfum? Nggak nyambung kau. Sudah Ada? kau bilang nggak ada. Gak ada Nggak kan? ada. Bersihkan, gak ada. Berarti pada mulanya adalah parfum. Oke? Nah, sekarang saya tanya, Ngarang. ketika pada mulanya adalah firman, adakah, ibaratnya inilah firman tadi, ketika pada mulanya adalah firman, sebelum adanya firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman? Tidak ada kan? Ya nggak ada lah Parok. Tidak Gimana ada, sih? tapi Yohanes menuliskannya. Berarti Yohanes duluan ada sebelum firman itu ada. Ngarang lah kau. Ngarang Nah, aja, kau. jika memang saya ngarang, makanya Anda Kau jawab itu sudah pertanyaan ngolok. saya. Parok, Sabar, kau Dinda. itu kau sudah Dinda, mengolok-olok sabar, kau Parok. Kau sudah Dinda, mengolok-olok kau. Enggak, bukan mengolok-ngolok. Gini Dinda ya. Buktikan Nggak boleh saya begitu. ngarang, buktikan saya ngarang dengan jawab pertanyaan saya. Dengan jawab pertanyaan saya. Dari mana Yohanes tahu kalau pada mulanya adalah firman? Sementara ketika pada mulanya adalah firman, tidak ada mula-mula yang lain selain pada firman pada saat itu. Dari mana Yohanes tahu pada mulanya adalah firman? Silakan. Udah? Ya, Ya silakan. dari pewahyuan. Itu kan diwahyukan kepada dia sehingga dia menulis. Gimana? Oke. Dia kan manusia Sebut. biasa, sama seperti nabimu kan dia kan diwahyukan sama Iya. dia sehingga dia tahu. Apa sih Oke. masalahmu di situ? Oke, sekarang saya tanya. Sebut di mana datanya Yohanes mengklaim dirinya menerima wahyu. Ya itu dia di situ. Ya itu kami percaya. Sekarang kalau masalah klaim-klaim itu Jangan udah beda. modal percaya dulu. Jangan modal percaya dulu. Justru itu pernyataan saya kepada Kita kamu, lagi Parok. berdiskusi. Parok. Kok Parok, modal justru percaya? Datanya justru di itu. mana? Kalau
jawab, Yohanes itu menerima wahyu. Ya memang dia menerima wahyu. Ya mana datanya? Yohanes Ya, itu mengklaim datanya. dirinya menerima Kitab wahyu. Yohanes itu datanya. Kitab Yohanes Iya, itu di mana? datanya. Ya di Di mana? mana? Jangan kau benarkan Yohanes menurut Yohanes, gak boleh. Lah, Nggak boleh, jangan Mana kau benar sejauh itu. Itu sudah menabrak disiplin ilmu apa? Retorika itu. Nggak boleh. kamu harus tahu bahwa dengar dulu. Justru yang menjadi masalahmu adalah kamu harus tahu bahwa penulis Alkitab itu 40 orang. Nah, kamu penerima kitabmu saja hanya 1 orang. Bagaimana itu bisa menjadi kebenaran? Saya nggak membahas Itu pun kau penulis percaya. Bible itu 40 orang Gimana atau kau itu? 400 orang. Simak Dinda, kita kembali ya. Kembali kepada sikap. topiknya. Ya. Ketika Yohanes menuliskan, ini mau saya buktikan bahwasanya Wahyu 1 nomor 8, aku dan Alfa dan Omega itu adalah Yohanes, bukan Yesus. Karena apa? Dalam Yohanes 1 nomor 1, Yohanes berani mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman bersama-sama dengan Allah, firman adalah Allah. Kenapa ini dipertanyakan? Dalam tulisannya Matius, Markus, Lukas, dan juga Paulus tidak didapatkan narasi ini. Yesus sendiri pun tidak pernah mengatakan ini. Nih taruhannya nih. Kok Yesus pernah mengatakan pada mulanya adalah firman? Gak pernah Yesus mengatakannya. Cuman di tulisan Yohanes lah ada tulisan seperti ini mengatakan pada mulanya adalah firman. Kan gitu. Dan aku udah tanya ke Anda tadi, ketika pada mulanya adalah firman, adakah mula-mula yang lain selain daripada firman pada saat itu? Nggak ada, Anda katakan. Udah, jangan balik ke belakang, jangan mundur-mundur ke Karena belakang. Anda berupaya melebar, Dinda. Karena Anda berupaya melebar. Maka saya tanya ke Anda. Saya tanya ke Anda, dari mana Yohanes dapat informasi pada mulanya adalah firman? Ya dari mana? Tuhan lah, pewahyuan itu kan Nah, di pewahyuan. mana datanya Yohanes mengklaim dirinya menerima wahyu? Di mana datanya? Ya itu, dia di situ datanya. Kita wahyu. Loh. Wah, Pendeta, pendeta. Masa kau nggak paham itu? Nggak mampu menggunakan teologianya pendeta. itu kan sudah ada sudah ada Wahyu 1 ayat 4, salam dari Yohanes kepada ketujuh jemaat, itu dia. Iya, Apalagi? kan dari Yohanes kan, bukan dari Allah kan? Ya ini kan firman Allah, kami percaya ini Alkitab firman Elohim. Kau mau apa? Dinda, simpan dulu kepercayaanmu, simpan dulu dalam kantongmu percayaanmu. Kepercayaanmu simpan dulu di kantongmu. Yang saya tanyakan, Anda sudah saya tunjukkan tadi Wahyu 1 nomor 4. Saya yakin dan percaya Anda tidak pernah membaca kitab Wahyu dari nomor 1 sampai seterusnya, tidak pernah. Karena apa? Dalam Wahyu 1 abad ke-7 orang Dinda, sudah menerima nanti dulu abad 7, abad 5, abad 6. Sebelum kau datang di abad ke-7. Jelas Dinda, nanti dulu jangan melebar. Lah gimana Dinda kau Pandita, Kau Dinda tidak Pandita boleh jangan melebar. menggugat yang datang lebih awal. Dinda Kau datang Pendeta, abad ke-7. Harusnya Dinda kau Pendeta diam-diam jangan aja. melebar dulu Dinda. Dinda jangan Gimana melebar sih dulu kau itu? ya. Saya Pengarang sudah kau. sabar dulu loh Dinda. Dinda Pendeta sabar dulu. Biar abangnya ajarin tentang Bible. Nanti kan ya minggu ke gereja bisa jadi pintar. Kenapa kau keluar? Biar abang ajarin kamu. Abangmu ini master Bible Kau abang nggak ini. perlu Sabar ajarin dulu. karena kau nggak paham, makanya kau keluar. Kau kan nggak Saya paham, ajari, makanya dengar. kau harus Di saya dalam ajari. Wahyu, Saya sabar, yang harus ajari kau. Dinda sabar. Gimana sih, sabar. gantian lah. Ya Gantian ini lah. saya narasikan dulu. Di dalam Kau Wahyu aja 1 ngomong. nomor 4 jelas dikatakan dari Yohanes. Dari Yohanes tak mengatakan dari Allah yang diterima oleh Yohanes. Tapi Yohanes mengatakan dari Yohanes. Betul saja. Gitu loh. Di dalam Yohanes 1 nomor 1 dia mengatakan pada mulanya adalah firman. Jika memang kau katakan, jika memang pada mulanya adalah firman, dari mana Yohanes tahu kalau pada mulanya adalah firman? Anda katakan Udah gini, Yohanes menerima udah wahyu. gantian dulu ngomong, gantian ngomong, biar Di ku jawab. mana datanya Ya. Yohanes menerima wahyu? Di mana datanya? Ya, biar ku jawab. Ya, biar ku jawab. Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Sudah. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Elohim kepadanya. Udah, itu ya. Inilah wahyu Yesus Kristus. Apa lagi? Itu dia jawabannya. Yang saya tanyakan Dinda, dari mana Yohanes tahu kalau pada mulanya adalah firman? Sudah, ini wahyu dari Yesus Kristus, kata Yohanes, Wahyu 1 ayat 1. Inilah wahyu Yesus Kristus. Apa lagi?
Oke. Tengok ayat satunya. Oke, sekarang kita buka. Nih. Masa kau nggak paham-paham? Data berikutnya. Ini. Kalau saya kau kasih nggak tahu paham, data kau berikutnya. lari-lari lagi. Sekarang Nih. aku yang bertanya, masa kau aja Sabar yang dulu bertanya? Dinda. Sabar dulu Dinda. Gantian, Yohanes lah. 17. Ini. Menerima wahyu. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepada aku, kata Yesus, telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus aja menerima wahyu. Malahan Yesus memberikan wahyu juga kepada Yohanes. Ini gimana ini? Wahyu menerima wahyu yang enggak ada. Di sini tertulis kata Yesus, telah kusampaikan kepada mereka. Perkataan yang disampaikan Yesus. Dengar dulu, sabar dulu. Kau nggak tahu diskusi apa Rok ya? Perkataan ini disampaikan Yesus sebelum dia diangkat ke langit. Berarti gini, jika memang Anda berpegang kepada Wahyu 1 nomor 1 di mana Yohanes menerima wahyu dari Yesus, kan gitu. Berarti Yesus berbohong dalam Yohanes 17 nomor 8. Kenapa kau lari-lari Pak Rok? Lah, karena Anda bawa Yohanes 1 nomor Wahyu 1 nomor 1. Lari-lari aja kau. Bukan lari-lari. Oke, dengar ya. Udah menceret kau, udah menceret. Wahyu 1 Sekarang nomor aku yang 1. bertanya sama kau. Sekarang aku yang bertanya sama kau. Gantian. Masuk Oh, berarti angin Anda aja nggak kau. sanggup lagi ya? Udah, sekarang aku yang nanya. Masa kau aja yang nanya? Dari Iya, tadi berarti kau yang Anda nanya. sudah tidak sanggup lagi ya Bukan mempertahankan masalah di nggak Wahyu sanggup. 1 Kau nomor udah 8 lari. ya. Kau udah lari konteks. Kau udah lari konteks ini. Loh, ini counter Dinda. Data di counter dengan data. Anda kasih Wahyu 1 nomor 1, saya beri Anda Yohanes 17 nomor 8. Nggak Yesus ngerti kau. menerima wahyu. Kok Yesus pula yang memberi wahyu? Gimana sih? Ini kau katakan. Ini Hah? kau katakan kepada Tritunggal, bukan kepada saya. Saya tidak yakin Loh, Yesus loh, menerima loh. wahyu. Makanya Ini kau katakan kepada Tritunggal, paham kau? Makanya gini Dinda, Anda terkadang-kadang Tritunggal, Anda terkadang-kadang juga Kau Yesus yang only. terkadang-kadang, marah aja kau. Nggak ada Kristen itu yang Ini kau istiqomah, nggak nyatakan, ada. apa Rok? Tritunggal itu pun Ini harus begitu. kau tanyakan Tritunggal kepada terkadang-kadang Tritunggal. dia Tritunggal, terkadang-kadang dia Yesus only. Terkadang-kadang dia Marah, kau. Yohanes, terkadang-kadang. Marah aja kau. Berputar-putar, Anda sendiri tadi bernarasi seakan-akan terkadang-kadang Anda itu Tritunggal. Kadang-kadang. Nggak sanggup lagi ya, berarti fix Udah, ya. kau Yohanes 1 mencret, nomor nggak sanggup 8, Yohanes 1 nomor 8, Yohanes lah yang Alfa dan Omega, betul? Gak ada deh. Mana mungkin Yohanes Maha Kuasa? Kamu itu udah logikal palasi kamu. Loh, buktinya dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Yohanes ada. Dan sudah masa Yohanes ada sebelum segala sesuatu ada. Berarti Tuhanmu Yohanes begitu. Loh, itu kan kitab kau, berarti Tuhan kau lah. Ya iya, kau yakini dia segala sesuatu ada. Ya Tuhanmu Yohanes lah. Berarti Nah, kau karena penyembah gini, Yohanes. Kau gini sudah loh, murtad Dinda. Kau sudah Karena murtad dalam berarti kau. Yohanes 1 nomor 1, cuman Yohanes sendiri yang berani mengatakan pada mulanya adalah firman. Dari mana Udah. Yohanes tahu kondisi pada mulanya adalah firman? Anda katakan Ya, karena dia menerima dari wahyu dari Yesus. Wahyu 1 nomor 1. Sementara dalam Yohanes 17 nomor 8, Yesus menerima wahyu. Sekarang jadi pertanyaannya, Yesus ini penerima wahyu atau pemberi wahyu? Cakar-cakaran. Kau cakar-cakaran. Ya iyalah. Wahyu 1 nomor 1, Yohanes mengklaim menerima wahyu dari Yesus. Yohanes 17 nomor 8, Yesus mengklaim menerima wahyu. Jadi Yesus ini penerima wahyu atau pemberi wahyu? Makanya, silakan Anda jadi Kristen Dinda, tapi pada waktu yang sama jangan matikan akalnya. Ya sudah, kau penyembah Yohanes. Kau penyembah Yohanes saja kau. Kok jadi aku yang nyembah Yohanes? Kita Karena kau tahu. mengatakan Yohanes sudah ada sebelum segala sesuatu ada. Sebelum datang abad ke-7 sudah ada Yohanes. Kau penyembah Yohanes. Iya, tulis perkataan itu tertulis dalam Quran apa di dalam Bible? Si Parok penyembah Yohanes, woi. Udah terperak pendetanya nih. Udah terperak pendeta. Ngarang aja kau.
Ngarang aja kau. Nggak mampu menghadapi mu'alaf pendeta. Kasihan Ya aja udah, kau jemaatnya. penyembah Yohanes. Kau penyembah Yohanes. Ya Anda tanpa Ya sadar udah, kau karena kau Yohanes. kau meninggikan Yohanes. Kau Layar meninggikan teman-teman ya, tolong bantu tetep layarnya teman-teman. Ini kita nggak Nah. akun anti rungkat teman-teman ya. Akun ini tidak anti rungkat teman-teman. Makanya saya mengharap bantuan teman-teman tetep layarnya dan love orange-nya teman-teman. Akun ini nggak anti rungkat. Kalau kita pakai akun anti rungkat nggak bisa sampai 900 penonton ya, nggak bisa. Oke, fix Dinda ya, fix ya. Ternyata yang Fix, Alpha dan sudah. Omega Sekarang itu aku Yohanes bertanya. ya. Iya, biar Sekarang kamu aku bertanya. Iya, biar kamu Dulu. bertanya. Fix dulu kita, ya. Ya, Yang fix Alpha kau dan Omega menyembah itu adalah Yohanes. Yohanes. Hah? Fix kau penyembah Yohanes. Fix kau penyembah Yohanes. Waduh. Enggak, biar bertanya Dinda. Dinda biar bertanya ke Sudah, aku. sudah fix kau Ya, penyembah kita Yohanes closing kau. ya. Kita closing statement ya. Closing statement kita ya dari tadi. Biar kau bisa Tunggu, aku bertanya. yang bertanya. Aku bertanya, Iya, belum biar- bertanya. Iya, biar kamu boleh bertanya. Kita closing statement materi kita tadi. Iya, Oke. iya. Dari narasi yang kita sampaikan tadi, dari kajian yang kita bahas tadi, ya teman-teman, dari tema yang kita angkat tadi tentang konsep ketuhanan yang Kristen, ya, karena Bapak Pandita, ya si yang jadi lawan debat kita ini tak mampu lagi berargumentasi untuk membela angan-angannya, maka fix teman-teman ya, ternyata Alpha dan Omega itu bukan Yesus melainkan Yohanes. Ya, silakan Dinda. Mau tanya apa Dinda? Udah gitu closing statement kita. Karena ada tak mampu lagi untuk membantahnya. Silakan. Oke. Ya udah, kau penyembah Yohanes sudah. Kau bilang Alfa dan Omega ya. Sekarang saya bertanya, ini masih masalah ketuhanan. Apakah Anda percaya batu menghapus dosa? Tidak. Karena tidak ada informasi batu bisa menghapus dosa. Masa iya? Jadi kenapa itu di sana dicium-cium? Coba jawab. Oke, itu bahagian dari rukun Yamani. Nabi Oh, kami Yamani. melakukan, maka kami melakukannya. Ditebus, diampuninya dosa kami, bukan batu itu mengampuni dosa, tapi kepatuhannya kami kepada Nabi kami, perbuatan kami yang meniru perbuatan Nabi kami, itulah yang mengundang rahmat dari Allah. Gitu loh, rahmat itu kata lain dari pengampunan dosa. Mana datanya Faruk? Surah Al-Adab ayat 21. Allah memerintahkan kami untuk mengikuti Nabi kami, menjadikan perbuatan Nabi kami menjadi suri tauladan bagi kami ketika Nabi kami mensiarkannya. Di dalam hadis, ya Umar ibnu Khattab juga menyampaikan, ya sesungguhnya batu ini tidak mendatangkan mudarat atas diriku. Jika saja aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, niscaya aku tidak menciummu. Umar ibnu Khattab mencium Hajar Aswad karena dia melihat Nabi Muhammad SAW menciumnya. Adapun ya yang membuat Umar mencium Hajar Aswad tadi karena dia teringat dan dia tahu perintah Allah dalam surah Al-Adab 21 tadi. Apa itu? Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan baik bagimu untuk kau tiru, bagi kamu yang ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Jelas? Oke? Boleh saya Ya, bertanya tapi sekarang? katanya begini, Parok. Tapi katanya batu itu di akhir zaman bisa bicara. Mana? Parok. Diskusi kok bawa Batu data itu bisa katanya. bicara. Itu bisa bicara akhir Jangan zaman. Kamu katanya. mengatakan kan batu itu yang menghapus dosa. Ini Gimana pendeta kau, Parok? apa sih ini? Ini pendeta apa Ya, sih? Ini saudara masa dulu. diskusi pakai katanya? Itu batu itu bisa menghapus dosa, bisa bicara pada akhir zaman. Tidak kamu mau ada. nolak itu? Mana datanya? Mana Tidak datanya batu ada. menghapus Ya, kamu- dosa? Wah, ngarang Datanya aja loh kau. Dinda. Data aku tadi menggugat Ya, menggugat angan. Gini loh Dinda, sabar Dinda. Aku menggugat sudah, angan-anganmu jangan tadi. mundur. Aku menggugat angan-anganmu tadi dengan data. Kalau kau menggugat imanku ya dengan data lah, jangan dengan katanya. Ya, data itu memang terjadi seperti itu. Dinda, Itu memang data terjadi yang saya seperti itu. minta, mana datanya? Batu menghapus dosa, mana datanya? Masa kok batu itu menghapus dosa saya bisa. Jadi nggak ada. Jadi nggak ada ya. Tapi, Jadi nggak ada ya? tapi,
Nggak ada datanya batu menghapus dosanya. Tapi Nggak ada ya, saya oke. bisa tunjukkan data di dalam Bible kalian, tai sapi menghapus dosa. Keluaran 29 nomor 14. Makanya udah kudung kau bunuh Tuhanmu. Untuk mendapatkan pengampunan dosa kok nggak perlu bunuh Tuhan, Dinda. Nih, Enak aja kau. ini ada datanya Keluaran Kau sudah 29. menyangkal, kau sudah menyangkal bahwa tidak ada, padahal itu kau berusaha mencium-ciumnya. Kau bilang Nggak ada tidak ada, data kau udah loh, Dinda. berbohong. Kan udah kebilang. Kau udah berbohong. Perbuatan Kau nggak ada itu data. karena kami mencontoh nabi kami, diperintahkan oleh Tuhan kami nih. Nggak Tetapi ada dari data. lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban luar, kan? penghapus dosa. Ya di luar. Iya. Yang dibawa lemaknya ke dalam, Parok. Iya, di Yang luar. dibawa lemaknya ke dalam. Iya, Di luar yang dibakar itu apa? Dibakar, yang kotor Yang dibakar itu. apa? Di luar kan? Yang Iya, di dibakar luar. supaya jangan bau. Iya, yang supaya dibakar jangan itu tahu. Yang dibakar apanya? Ya lemak-lemaknya dibawa ke dalam, yang di luar itu dibuang, dibakar. Nggak ngerti Iya, kau apa itu. yang dibakar? Fokus sekarang pertanyaanku, Parok. Pertanyaanku sekarang. Jangan kemana-mana kau, Parok. Mencret lagi Kau bisa pendeknya nggak juga diskusi, kosong. Parok? Yang dibakar apanya, Dinda? Yang dibakar? Iya, ditinggalkan di luar, sampahnya dibakar, Iya, ditinggalkan di dibakar. luar. Apa yang dibakar? Gak ada sampah di sini. Iya, kotorannya itu supaya jangan bau. Di sini nggak ada tulisan sampah. Yang tertulis di sini kulitnya dan Sudah, kotorannya. kotorannya itu dibakar. Sudah, Parok. Kamu jangan berarti kulit dan kotoran adalah korban penghapus. fokus dulu, Parok. Fokus dulu, Berarti Parok. kulit Kamu dan nggak kotoran fokus. adalah korban penghapus. Bukan kulit dan kotoran itu. Kulit dan kotoran itu ditinggalkan di luar. Iya, di luar diapain kotorannya? Lemaknya dan darahnya. Gimana kau Iya, itu? kulit dan kotorannya diapain di luar? Dibakar kan? Ya, Pembakaran dibakar kulit lah. dan kotorannya ini tadi untuk korban penghapus dosa. Makanya saya Tinggalkan bilang, keluar, itu sampahnya. kalian ini umat yang terlalu terburu-buru. Kau yang bodoh. Kalian terlalu terburu-buru percaya tentang kematian Tuhan kalian untuk nebus dosa. Sudah. Sementara orang-orang Bani Israel dalam kitab Keluar Fokus, 29:14 fokus, bisa mendapat fokus. penghapus dosa dengan membakar kulit sapi dan Kau juga bisa nggak fokus, tainya. Kau bisa nggak fokus, Parok? Tai sapi aja bisa menjadi korban penghapus dosa kok. Nyambung kau. Masa gini loh, dalam perjanjian lama, tai sapi bisa menghapus dosa. Dalam perjanjian baru, Yesus bisa nggak nebus dosa? Sudah, Parok. Sekarang giliran saya. Kamu Kok giliran- sudah dari tadi. Sekarang Kok kan giliran saya. kamu tadi loh. Masih Dalam parah nih. perjanjian lama, ya, bahagian dari sapi jantan yaitu tai itu korban penghapus dosa. Dalam perjanjian baru, Yesus bisa nggak nebus dosa? Sudah, sekarang giliran saya. Fokus, Lucu Parok. banget. Fokus dari tadi kan kau sudah. Tadi kan kau sudah ku jawab. Sekarang lah, aku lah, Parok. Masa kau Apanya aja? jawabanmu? Ah, Ya, sekarang ku tanya kau dulu. Jawabannya Kata apa? itu bisa bicara di akhir zaman. Kenapa kau bilang bukan batu itu yang menghapus dosa? Ngarang aja kau. ya mana Kalau kau cuma- datanya? Mana Kenapa datanya harus- dalam Quran? Datanya loh Dinda, dalam Quran dan hadis dikatakan Justru itu yang batu harus kau menghapus dosa. tunjukkan. Justru itu yang harus kau tunjukkan. Loh, kau yang Bahwa menggugat, tidak kau ada. yang harus bawakan data. Cemana sih Aku kamu Dinda? aku melihatnya orang-orang naik haji itu berlomba-lomba menciumnya. Itu datanya. Banyak Iya kan aku videonya. sudah bilang umat Islam mencium Hajar Aswad. Buka telinganya Dinda, buka telinganya. Jangan turunkan celananya, telinganya dibuka. Ya, saya ulangi lagi jawaban saya ya. Buka telinganya, jangan nih kau buka celanamu, telingamu kau buka. Umat Islam mencium Hajar Aswad karena mencontohkan melakukan apa yang dicontohkan Nabi kami. Sebagaimana hadis mengatakan yang dikeluarkan oleh Umar ibnu Khattab, jika saja aku tidak melihat Nabi Muhammad SAW menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu, kata Umar. Adapun perbuatan Umar itu didorong, ya diperintahkan oleh Allah yang tertulis dalam surah Al-Adzab 21. Sesungguhnya dalam diri Nabi Muhammad SAW sudah ada suri tauladan yang baik bagi kau tiru, bagi kami ingin mendapatkan rahmat dari Allah. Disempurnakan lagi dengan surah Al-Jum'ah ayat 2, di mana Allah memberikan legalitas kepada Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan as-sunnah. Yang sunnah
yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga membacakan Al-Quran kepada kaumnya. Jadi perbuatan kami mencium Hajar Aswad tadi, ini aku kasih datanya ya. Bentar. Nih. Perbuatan kami yang mencium Hajar Aswad tadi itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Nabi kami. Nah, sementara perbuatan Kristen yang mencium ini mencontohkan siapa? Siapa yang ngajarin? Ini yang ngajari siapa? Fokus kau Paro, fokus kau Paro. Ini mirroring loh Dinda. Ini mirroring namanya. Ini yang ngajarin siapa? Aku nggak pernah melakukan itu, nggak tahu aku ajaran Aku siapa. nggak tanya kau, sama lah. Ya Aku udah, juga aku nggak tanya sama juga- orang yang melakukan. Sama juga, aku juga nggak belum melakukan pernah seperti mencium itu. Hajar Aswad. Aku belum pernah pergi haji atau umroh. Samanya kita, gitu loh. Tapi aku bisa menjawab pertanyaanmu. Ini kau memang belum katakan belum pernah melakukan ini. Maka aku tanya, Nggak mau aku tanya yang melakukan mencontohkan ini siapa? Ini, yang contohkan siapa? Nggak urusanku itu. Hah? Nggak urusanku itu. Loh, yang dicium dia patung Yesus enggak? Aku nggak urusanku itu, nggak urusanku itu. Loh. Fokus Paro. Jadi Paro, begini Paro. Ini mirror Taruh. loh Dinda. Iya, berarti sama lah kau dengan itu, sama kau dengan itu. Kau cium batu. Beda lah. Kenapa beda? Ya sama-sama Siapa batu. ya? Kau cium batu, dia Nggak, cium dengar itu dulu. sama kalian. Dengar Sama dulu. kalian. Kenapa beda? Yang pertama, yang kami Itu kan cium patung Dinda. juga. Itu kan Gini, patung Dinda. juga. Gini Sama Dinda. kalian. Beda. Kenapa beda? Dengar dulu. Saya jawab lagi ya. Sama Kenapa kalian. beda? Yang pertama, yang kami cium itu Hajar Aswad. Hajar Aswad itu batu dari surga yang satu-satunya ada di atas bumi ini, yang terletak di Mekah. Sementara patung yang mereka cium ini banyak dijual di Shopee. Nah, ya tahu. Beda lah. Ini kan Ini sama-sama banyak dijual batu, di kan? Shopee ini. Sama batu kan? Beda lah. Cemana? Beda. Ini banyak dijual di Shopee. Hajar Aswad cuman ada di Mekah, nggak ada dijual di Shopee. Kan beda kan? Nih. Ini kita buka Shopee ya kalau kau nggak percaya ya. Ini ya. Udah, Paro. Ini ya. Kita buka di Udah, Shopee, Paro. Shopee. Artinya Ini Paro, Shopee. Nih. kau gini, Pak. Lalu kita buka Artinya nih. Kau nggak ngerti kau apa yang kau apakan. Ini. Kita buka ya patung Yesus. Udahlah, Paro. Ada jual nggak? Nih. Tengok ya. Mudah-mudahan ada sinyal. Udah, Jangan minta jadi dibeliin closing ya. aku sekarang. Closing aja kita Paro. Kau nggak bisa Sabar dulu. diskusi, closing. Enggak, Closing sama aja dulu kita. ini. Enggak, Kau ini nggak aku bisa buka diskusi, di kau. Shopee nih. Aku buka di Shopee nih. Patung Yesus ini saya buka di Shopee dulu. Oke, atau di TikTok aja lah kita buka ya. Coba di TikTok ya. Ya. Jual patung Yesus. Sudahlah Paro, enggak. Nih ya. Ngerti kau itu Paro. Jual patung Yesus. Nih. Nah, ada yang 111.000. Nih. 111.000. Ini ya. 111.000 ada ya. Baru ada Itu yang kau berapa tunjukkan ini? sama mereka. Aku Nih, nggak orang nih. seperti itu Paro. Ah, Aku nggak enggak, pernah ini cium. aku nggak jangan bilang kau kamu salah ciumnya orang. loh Dinda. Ini Kau salah orang. order di Kau sini salah orang. 69.000. Ada 69.000. Kau Nah, salah yang orang, ini Paro. Abang Boru ini Abang Boru ini jual nih. Ini agak mahal ini kata Abang Boru nih. Nah, nih. Baru apa lagi? Mana lagi? Nah, ini kakak Lisa ini jual dia, kakak Lisa. Kakak Lisa juga jual. Ada yang 112.000 Kak Lisa jual. Tapi belum termasuk ongkir ya, Dinda ya. Paro, Termasuk kau ongkir. salah orang Paro. Hah? Udah kau salah orang, kau salah orang. Kok salah orang gimana? Iya. Ini tengok. Aku nggak percaya kayak gitu. Hah? Aku Kau nggak percaya yang kayak begitu. gitu? Maksudnya nggak Nggak. percaya apanya ini? Tunggu dulu. Kau nggak percaya apa ini? Kau nggak percaya karya pembikin patungnya? Atau kau nggak percaya kalau itu patungnya Yesus? Nggak percaya Itu mananya, bukan- Dinda? Nggak percaya aku itu patungnya itu, nggak percaya aku. Oh, kau nggak percaya kalau itu patung Yesus? Enggak. Oh, berarti Itu hanya Yesus itu tidak. penggambaran. Oh, berarti Yesus itu nggak punya rupa ya? Enggak, patungnya itu nggak percaya aku, nggak pernah kucium-cium itu. Kau nyampe cium batu.
Udah sama kalian. Aku udah bilang sama kau, ya kan? Kau dan aku sama. Aku juga belum pernah cium Hajar Aswad. Karena Hajar Aswad itu cuman ada di Mekah. Aku harus keluarkan uang puluhan juta supaya aku mencium itu. Kau masa nggak punya uang 86.000? Nggak ada uangmu 86.000? Aku nggak Kan pernah tadi di TikTok ada yang jual 86.000. Udah Paro. Tinggal kau beli lalu kau cium. Fokus. Hah? Udah. Sekarang fokus. Jadi artinya Ya, kalau memang Gini, mau fokus, makanya Dinda, kau satu pun pertanyaanku nggak kau jawab. Ya, apa yang nggak aku jika- jawab dari kaunya pertanyaanku nggak ada kau Ya, jawab jadi dari aku tanya, tadi. oke, dengar ya. Ketika cium Hajar Aswad, aku udah bilang samamu. Karena kami mengikuti apa yang dicontohkan Nabi kami, diperintahkan oleh Nabi kami. Dalilnya surah Al-Hadid 21. Nah, sekarang saya tanya, ketika Kristen cium patung Yesus tadi, siapa yang ngajarin? Nggak tahu aku, nggak ada aku cium patung, nggak tahu aku. Nah, berarti saya tanya, kamu Kristen nggak? Aku lebih Kristen dari Kristen, gimana? Oke, kamu lebih Kristen dari Kristen. Sekarang saya tanya, ketika ada orang Kristen mencium patung Yesus, sesat nggak? Sesat lah. Sesat, teman-teman. Dengar ya. Dia ngatakan, ya ulangin. Saya ulangin. Ketika ada orang Kristen mencium patung Yesus, sesat nggak? Sesat lah. Jangan kamu Sesat, membuat itu pertama. Yang apapun kedua, yang menyerupai ketika- apapun yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk disembah. Jangan membuat Oke. apapun. Yang kedua, saya tanya, ketika ada orang Kristen yang membuat patung Yesus Sekarang dan ku juga tanya Maria, kau, ketika sabar dulu. sekarang ku tanya kau, Ah. ketika kau cium batu sesat enggak kau? Coba tanya kau. Batu apa dulu ini? Ya iya. Aku tadi patung, kusebutkan objeknya Yesus. Batu apa dulu ini? Ya batu yang kau percaya lah. Loh, batu yang kau percaya apa? Batu bata aku percaya bisa mendirikan rumah. Batu koral aku percaya bisa jadi pondasi. Jelas dulu lah batu apa? Hah? Ya batu lah batu. Batu ya batu. Batu apa? Hah? Batu karang bisa Dalam membuat roh. sakit, gagal ginjal. Oke, sekarang Jadi saya tanya ya. sebenarnya- Eksplisit lah pertanyaannya Dinda. Sekarang saya tanya, ketika ada orang Kristen membuat patung, ya, Sudahlah, yang Pak, nggak usah menyerupai kau ulang-ulang. Yesus di dalam Nggak usah kau gereja, sesat enggak? Gak usah Kalau kau orang ulang-ulang, udah Kristen ku patung jawab di gereja. tadi. Hah? Gak usah kau ulang-ulang. Udah ku jawab. Aku nggak mau dua kali menjawab. Nggak mau. Tidak, itu lain. Ini lain pertanyaannya Dinda. Ini Udah, membuat sama-sama. patung. Membuat patung di dalam gereja. Membuat patung Yesus dalam gereja. Itu sesat enggak? Gak ada urusanku situ Paro. Di gerejaku nggak ada patung. Gak ada urusan. Yang saya tanyakan bukan kamu loh Dinda. Bukan perbuatanmu yang saya tanyakan. Perbuatan yang menyatakan menyebut dirinya Kristen juga. Ketika ada Kristen yang lain yang membuat patung di dalam gerejanya, itu Kristen yang sesat enggak? Kau tanya sama mereka. Jangan kau tanya sama aku. Aku nggak mau. Waduh, kok malu kau? Udah, closing statement kita ya. Closing statement ya. Aku closing statement ya. Ya, jadi kamu tadi mengatakan Parok bahwa karena Baginda melakukannya maka kalian melakukannya. Berarti kalian ikut-ikutan ya. Gitu ya. Nggak tahu kalian ikut-ikutan imani saja ya. Imani saja. Al-Adab 21-nya kayak mana? Surah Al-Adab 21-nya kenapa nggak dibacakan Dinda? Dia closing statement pun nggak pandai. Dia kayak mana closing statement dia? Pendeta kok kayak gini ya? Nggak ngerti closing statement. Ya sudah, gitu. Jadi kalian ikut-ikutan aja kan, betul kan? Karena dilakukan maka kalian melakukan. Sebenarnya kalian tahu itu nggak betul, nggak boleh dilakukan. Tidak Tapi lah. karena dilakukan, Itu maka bukti, dilakukan. itu bukti Jadi nyata kalian imani saja, ketaatan kami imani kepada saja. Allah, patuhnya kami pada Nabi. Taatnya kami kepada Allah, patuhnya kami pada Ya. Nabi. Jadi itu Oke, namanya gitulah iman yang- Dindanya. Dinda, siapanya namamu Dinda? Siapa namamu? Itu Nabi 28. Itu
nama yang gila itu udah ngikut juga kau. Jadi gitu Dinda ya, belajar lagi lah kau, pelajarin lagi Belajar Bible lagi Dinda lah ya. Ya, belajar lagi, banyak belajar lagi, pelajarin Bible-nya Kau yang harus banyak ya. belajar. Supaya Nekat-nekatan jangan kau, kamu kau menyesatkan nekat umat kau. ya. Oke Dinda? Iya. Iya pula. Iya pula katanya. Pendeta lo bang, nggak ada isinya. Ya. Pendeta lo. Iya babi 28 deh. Nggak ada isinya pendeta, coba lah. Oh alah. Coba kita cari yang lainnya ya. Kita cari. Oh ada Bang Al Ayubi mau naik ini. Ya sebentar Bang. Oke, saya iklan dulu teman-teman ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Villa yang 1,1 menonton di sini. Ya, Bang Faruk iklan dulu. Saya menjual parfum, teman-teman. Parfum yang saya jual itu adalah Konsili 30. Nama parfumnya itu Konsili 30. Ya, di mana parfum itu ada memiliki 10 aroma. Ya, ada aroma untuk perempuan dan aroma untuk laki-laki. Aroma untuk perempuan ada aroma abaptis, aroma namsal, ya hosea dan juga pneuma. Di mana aroma untuk perempuan ini ya dititik fokuskan kepada aroma yang bisa menyegarkan gitu loh. Ya, untuk memancing lah hasrat dari pasangan kalian gitu loh. Makanya saya minta yang buat saudari-saudari muslimahku jangan pakai di luar rumah ya. Pakainya di dalam rumah. Keluar rumah jangan dipakai. Untuk yang laki-laki itu ada aroma theos, ada aroma logos, ada aroma kurios ya, dan juga ada aroma apokrifah. Nah, dan untuk unisex-nya pun ada aroma yang lainnya. Parfum Bang Faruk jual ini adalah parfum premium, teman-teman ya. Ya, parfum premium yang ditempa dari pabrik seharga Rp120.000, teman-teman. Ya. Adapun tujuan Bang Faruk jual parfum ini, teman-teman sendiri mungkin tahu, sudah tahu bahwasanya Bang Faruk sedang berupaya untuk mendirikan pondok pesantren gratis. Ini apanya teman-teman ya, pondok pesantren gratis bagi penghafal Al-Quran. Nah, jadi di mana keuntungan dari parfum itu tadi? Ini saya tunjukkan dulu ya teman-teman ya, brosurnya ya. Siapa namanya? Bentar teman-teman ya, Ustadz Hendra. Ini teman-teman ya. Di mana pondok pesantren itu setara dengan SMA teman-teman ya. Penerimaan santri baru ajaran 2006-2007 ya. Mahat Tahfidzul Quran Bang Faruk. Ini teman-teman ya. Gratis biaya bulanan. Jadi bagi teman-teman yang ingin membantu perjuangan Bang Faruk ya untuk membuat pondok pesantren gratis ya bagi para penghafal Al-Quran yang setara dengan SMA, pendidikan formalnya SMA, boleh DM Bang Faruk dengan cara membeli parfum jualannya Bang Faruk seharga Rp120.000, ongkir dibayar di tempat. Teman-teman ya, alhamdulillah untuk keperluan ya barang-barang keperluan anak-anak santri itu sudah kita penuhi teman-teman. Tempat tidurnya sudah kita belikan, lemarinya sudah kita sediakan, tempatnya sudah kita renovasi, tangki airnya sudah kita belikan, setrikanya, kipas anginnya, mesin cucinya, semua sudah kita belikan. Saya tinggal nunggu videonya dan ustadznya ya untuk menunjukkan bahwasanya segala sesuatu itu sudah dibelikan. Sekarang yang kita butuhkan adalah untuk biaya operasionalnya. Ya, menunggu tahun ajaran baru 2026 nanti itu akan ada pondok pesantren harian bagi anak-anak yang ingin belajar di situ ya. Itu dibuka kelas harian bagi para penghafal Al-Quran, bagi orang yang mau belajar baca Quran ya, dan bahkan bagi orang-orang yang ingin memperbaiki bacaan Qurannya atau tahsinnya. Guru pembimbing di situ ada 4 orang